Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Zahra Dita Sironi, NPM 211506178 dari kelas PSDA. Di sini saya akan eh, melakukan demonstrasi ulang sebagai tugas akhir dari praktikum 2 sistem operasi dengan judul algoritma penjadwalan. Pada tugas akhir percobaan 2 ini, praktikan diminta untuk melakukan simulasi pada CPU simulator dengan menggunakan metode SJF dan round robin. Sebelumnya, di sini terdapat tujuan percobaan, yaitu dapat mensimulasikan algoritma penjadwalan CPU non-preemptif untuk menemukan waktu penyelesaian dan waktu tunggu. Berikutnya, di sini terdapat pengertian dari SJF. SJF atau Shortest Job First Scheduling eh, merupakan proses yang memiliki CPU burst paling kecil yang dilayani terlebih dahulu. Pada penjadwalan ini terdapat dua skema, yaitu non-preemptive. Bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Dan yang kedua, preemptive. Jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Skema ini disebut dengan Short Remaining Time First atau SRTF. Baiklah, untuk selanjutnya terdapat pengertian dari round robin scheduling. Konsep dasar dari algoritma ini adalah dengan menggunakan time sharing. Pada dasarnya, algoritma ini sama dengan FCFS, hanya saja bersifat preemptive. Setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu kuantum untuk membatasi waktu proses. Biasanya 1-100 milidetik. Setelah waktu habis, proses ditunda dan ditambahkan pada ready queue. Baiklah, langsung saja kita akan mengeksekusi kode programnya. Eh, yang pertama akan dieksekusi yaitu menggunakan metode SJF. Sini saya sudah menyiapkan kode programnya. Perbedaan pada kode program SJF dengan kode program FCFS, di sini saya menambahkan fungsi writeLine berisi looping, dan ini ada tanda sama dengan, nanti itu akan keluar sebagai outputnya. Ini bisa langsung kita compile. Nah, sudah selesai dan kita klik load in memory. Kemudian kita bisa masuk ke OS 0. Nah, di sini kita bisa menjalankannya. Sebelumnya untuk SCF ini, praktikan diminta untuk mengatur waktu delay-nya. Jadi yang pertama itu kita create new process. Tidak perlu pakai waktu delay dulu untuk yang pertama ini. Nah, yang P2 sampai P4 itu akan kita atur waktu delay-nya. Kita akan atur di waktu 6 untuk P2. Kemudian untuk P3, kita atur di angka 4. Dan untuk P4, kita akan atur di waktu 2. Selanjutnya, di sini di scheduler ini kita bisa memilih yaitu SJF dengan configuration-nya, priority-nya ini non-preemptive dan kecepatannya maksimum. Baiklah, ini sudah bisa kita jalankan. Sini kita klik start saja dan kita bisa amati prosesnya di view process list. Terlihat di sini siapa yang dijalankan terlebih dahulu. Jadi yang dijalankan terlebih dahulu tadi yang keempat. Karena yang keempat sudah tidak terlihat di layar ini. Kenapa? Karena proses yang keempat tadi atau P4 tadi memiliki delay time yang paling singkat, yaitu 2. Jadi konsep SJF ini dia akan melakukan proses dengan delay time yang paling singkat terlebih dahulu, baru dia menjalankan
proses lainnya sesuai urutan waktu. Di sini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Di sini terlihat bahwa yang terakhir dijalankan adalah P2. Kenapa? Karena P2 tadi kita mengatur waktu delaynya sebanyak 7. Eh, Ralat mungkin sebanyak 6. Nah, di sini bisa kita close dan kita bisa view proses statistiknya. Nah, di sini terlihat bahwa average process waiting time-nya sebesar 19 dengan grafik P2 di sini mencapai 0,39 second dan P3 0,20 second. Untuk lebih detail, kita bisa melihat di view activity log ini. Nah, terlihat di sini bahwa P1 adalah yang pertama kali load into the ready queue. Kemudian P1 move from ready to running state. P3 load into the ready queue, P2 load into the ready queue, dan P1 terminated normally. Nah, di sini kita bisa lihat masing-masing average waiting time-nya. Untuk P1 terlihat di sini 0,15 second dengan burst period 183. Kemudian untuk yang P3 karena ini sesuai urutan waktu yang dikerjakannya, terdapat average waiting time-nya itu 20,27 second dengan burst period 183. Kemudian untuk P2 yaitu terdapat average waiting time-nya itu 39,15 second dengan burst period-nya 183 sehingga diperolehlah nilai akhir untuk average process waiting time-nya yaitu 19,98 second. Nah, jadi untuk konsep SJF sendiri, dia akan melakukan proses dan dimulai dari waktu yang paling singkat terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke waktu yang paling lama. Baik, mungkin cukup untuk metode SJF, kita akan beralih ke metode round robin. Baiklah, akan saya lanjutkan ke kode program round robin. Pada kode program ini tidak ada bedanya dengan SJF tadi, hanya nama programnya diubah menjadi round robin. Sini bisa kita langsung compile. Nah, selanjutnya kita klik load in memory. Nah, dia masuk ke CPU instruction ini. Selanjutnya kita masuk ke OS 0. Nah, di sini eh, kita create new process. Langsung saja kita create new process. Nah, dia masuk P1 ke ready process. Kemudian untuk P2 hingga P4 kita atur menggunakan delay time-nya. Kita atur di sini yang pertama delay time-nya itu 5. Kita create new process. Nah, selanjutnya untuk P3 kita atur dia 2 waktunya. Dan yang P4 ini kita atur dia 7. Kita create new process. Nah, karena di sini judulnya adalah round robin, maka kita akan menggunakan scheduler round robin dengan ketentuan non-preemptive. Dan kecepatannya kita buat maksimum. Di sini bisa langsung kita klik start. Nah, terlihat sini secara bergantian ready, running, dan ready, running secara bergantian dan terus-menerus. Sini kita akan tunggu prosesnya sampai selesai. Untuk konsep dari round robin ini adalah time sharing.
Jadi dia melakukan semua tugas proses ini dalam satu waktu. Jadi keempat proses ini dilakukan secara sekaligus dan diproses secara bergantian. Oleh karena itu terlihat pada layar bahwa dari P1 hingga P4 itu bergantian ready dan running-nya. Karena dia pada round robin ini menggunakan konsep time sharing. Jadi waktunya itu digunakan bersama secara bergantian. Nah, mungkin untuk lebih detailnya, bisa lihat di sini, didapatkanlah average process waiting time-nya itu 3. Nah, dia secara bergantian. Grafik ini berubah dari waktu ke waktu karena dia konsepnya adalah time sharing. Jadi tidak bisa ditentukan secara pasti average waiting time-nya berapa karena waktunya ini dibagi dan dijalankan secara bersamaan. Untuk lebih detailnya kita bisa lihat di view log. Nah, di sini juga terlihat bahwa dijalankan secara bergantian dan secara terus-menerus sehingga ini tidak menentu waktunya dan dia akan berjalan seperti ini secara terus-menerus dan secara bergantian. Tadi juga tidak kita atur lifetime prosesnya sehingga dia eh, belum ada yang di kill terlebih dahulu karena proses lifetime-nya tetap 0 dan di sini nah akan terus berlanjut ya sampai kita kill secara manual di sini. Baik, kita akan coba kill. Nah, di sini dia ada salah satu yang di kill yaitu tadi di sini proses yang kedua kita kill, kita lihat di sini. Nah, di sini setelah kita kill terlihat bahwa proses kedua tadi dia memiliki average waiting time yaitu 4,49 second dengan burst period 4. Nah, ini karena belum kita kill semua, makanya dia berjalan terus-menerus sehingga activity log-nya ini akan bertambah secara terus-menerus. Baiklah, akan coba kita kill lagi. Nah, selanjutnya kita kill dan kita coba kill semua untuk melihat activity log-nya. Baik, kita lihat di view log di sini. Tadi kita sudah melihat untuk yang pertama kali kita kill yaitu P2. Jadi dia kalau proses lifetime tidak kita atur, maka harus kita kill secara manual dan satu persatu. Tadi untuk P2 didapatkanlah average waiting time-nya itu 4,49 second. 4,49 second dengan burst period yaitu 4. Nah, selanjutnya tadi kita uh, mengkill yang P4 didapatkanlah average waiting time-nya 4,48 second dengan average burst period-nya 4. Selanjutnya kita kill P1 average waiting time-nya 4,23 second dengan burst period sama yaitu 4. Dan yang terakhir kita kill P3 mendapatkan average waiting time-nya yaitu 4,30 second dengan burst period masih sama yaitu 4. Sehingga diperolehlah nilai akhir dari average process waiting time yaitu 71,32 second. Itu merupakan waktu tunggu dari keseluruhan proses tadi. Dan di sini kita bisa lihat diagramnya. Diagramnya rata semua dan average process waiting time-nya adalah 3. Baiklah, mungkin cukup sekian demonstrasi ulang dari saya mengenai metode SJF dan round robin. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.